Yo, ketemu lagi di channel Alpha Omega Lab. Lo bangga punya tabungan. Selamat, duit lo lagi kalah sama harga ayam geprek. Tabungan itu bukan investasi, itu cuma tempat parkir yang bayar sewa. Lo sadar nggak, duit yang lo amanin di tabungan itu sebenarnya lagi pelan-pelan dirampok. Bukan sama maling, sama yang lebih halus, inflasi, plus biaya-biaya bank yang nyelip tiap bulan. Gini, banyak orang ngerasa, gue udah nabung tapi kok kayaknya nggak nambah-nambah ya? Ya karena nilai duit lo itu turun tiap tahun. Harga makanan naik, ongkos naik, sewa naik, tapi duit lo diem, bahkan kadang kepotong admin. Lo miskin bukan karena nggak kerja, lo miskin karena duit lo diem kebanyakan. Dan yang bikin lebih ngeselin, bunga tabungan itu bisa kecil banget. Bahkan di beberapa kondisi, orang ngerasa nggak kerasa karena ketutup biaya admin. Terus lo bilang, ya udah, gue main saham aja. Masalahnya, banyak yang takut. Takut merah, takut salah beli, takut gue cuma punya 100.000, ngapain sosokan investasi. Properti lebih parah, modal gede, ribet, lama. Nah, ini yang banyak orang kelewat. Ada instrumen yang lebih masuk akal buat pemula. Modal kecil, udah diversifikasi, dikelola profesional. Namanya reksadana. Oke, gue bikin simpel. Lu pernah pesen catering atau nasi kotak? Lu bayar orang yang lebih jago buat nyiapin makanan. Lu nggak perlu turun ke dapur milih beras, motong ayam, ngatur bumbu. Lu tinggal terima jadi. Reksadana itu kayak gitu. Lu sama dengan pelanggan. Manajer investasi sama dengan koki profesional. Portofolio sama dengan menu catering. Isinya bisa campuran, deposito, obligasi, saham. Lo nyetor duit, terus si MI ini yang kayak ngamasakin uang lo jadi portofolio investasi. Secara definisi, reksadana itu wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal, lalu diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana itu bukan bikin kaya cepet, reksadana itu bikin lo nggak bego-bego amat soal nyimpen duit. Dan ini poin penting, ini legal. Ada pihak-pihak yang terlibat, termasuk manajer investasi dan bank kustodian yang ngurus administrasi dan penyimpanan aset. Sekarang kita bedain reksadana itu bukan berdasarkan mana yang lagi viral, tapi berdasarkan fungsi dan waktu. Gue kasih 3 yang paling relevan buat pemula. Yang pertama, RDPU, reksadana pasar uang, buat duit yang harus siap dipanggil. RDPU itu buat lo yang pengen stabil, fleksibel, dan nggak mau drama. Isinya instrumen pasar uang dan atau utang obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Analoginya, RDPU itu kayak parkir mobil di tempat aman yang deket pintu keluar. Nggak bikin lo kayak mendadak, tapi lo nggak panik kalau butuh cabut. Yang kedua, RDPT, reksadana pendapatan tetap, buat target 1-3 tahun atau menengah. RDPT fokusnya mayoritas ke obligasi. Bahkan definisinya, minimal 80% nilai aktiva bersih di efek bersihat utang. Analoginya, ini kayak lo nyewain duit lo ke pihak yang ngasih bayaran lebih jelas, walau tetap ada risiko. Cocok buat target menengah, DP nikah, upgrade skill, modal usaha kecil dalam 1-3 tahunan, tergantung profil resiko lo. RDPT itu buat orang yang pengen hasil tapi masih pengen waras. Dan yang ketiga, reksadana saham, buat perang jangka panjang. Nah, ini buat yang tahan mental. Reksadana saham itu minimal 80% asetnya di efek bersifat ekuitas alias saham. Analoginya, ini bukan parkiran, ini lo beneran ikut pertandingan liga. Kadang menang gede, kadang babak belur dulu. Tapi kalau horizon lo panjang, 5 tahun ke atas, baru masuk akal. Reksadana saham itu gym buat mental. Kalau lo baperan, jangan. Sekarang, alasan kenapa reksadana itu gateway drug investasi yang benar, bukan yang tipu-tipu. Pertama, mulai kecil. Ada platform atau perbankan yang nulis jelas lo bisa mulai reksadana dari Rp10.000. Mulai kecil itu bukan memalukan. Yang memalukan, nggak mulai sama sekali. Kedua, diversifikasi otomatis. Lo beli satu produk reksadana, lo bisa dapat beragam portofolio sekaligus buat meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil. Analoginya, daripada lo taruh telur cuma di satu keranjang, jatuh, bubar, reksadana itu bikin telur lo nyebar.
Dan yang ketiga, dikelola profesional. Buat pemula yang belum pede analisis, reksadana itu jalan tengah yang logis karena dikelola manajer investasi. Tapi ingat ya, profesional bukan berarti nggak bisa rugi. Ini bukan keajaiban, ini sistem. Oke, sekarang step praktis. Step 1, beli lewat jalur resmi, APRD. Lo itu beli reksadana lewat yang namanya agen penjual efek reksadana, APRD. Contoh, ada bank yang memang berperan sebagai APRD dan terdaftar sejak lama. Step kedua, cek AUM atau Asset Under Management. AUM itu total dana yang dikelola. Gampangnya, ukuran seberapa banyak orang nitip duit ke si manajer investasi. Makin besar AUM sering dianggap sinyal kepercayaan investor, bukan jaminan untung, tapi indikator skala dan trust. Analoginya, warung sepi versus restoran rame. Bukan berarti rame pasti enak, tapi sepi juga bikin lu mikir, ini ada apa? Step ketiga, pakai strategi DCA, Dollar Cost Averaging. Nyicil rutin bukan sok jago timing. Nih, penyakit pemula, pengen masuk pas harga paling bawah. Padahal bahkan profesional pun nggak konsisten bisa timing. DCA itu metode lo investasi dengan nominal yang sama secara rutin, mingguan atau bulanan. Pas harga turun, lo kebeli unit lebih banyak. Pas harga naik, unit kebeli lebih dikit. DCA itu strategi orang sibuk, nggak punya waktu sok jadi peramal pasar. Bukan buat bikin lo kaya cepet, buat ngalahin musuh terbesar investor pemula, emosi. Oke, gue kasih kenyataan pahit terakhir. Banyak orang gagal investasi bukan karena nggak punya duit, tapi karena kebanyakan mikir, kebanyakan takut, kebanyakan nunggu nanti kalau gaji gue udah gede. Yang bikin lo miskin bukan gaji kecil, tapi keputusan kecil yang lo tunda tiap bulan. Padahal, yang paling mahal di investasi itu bukan fee, bukan inflasi doang, tapi waktu yang kebuang. Lo bisa mulai dari 10.000, tapi kalau lo nunda 2-3 tahun, lo bukan cuma kehilangan uang, lo kehilangan kebiasaan, lo kehilangan momentum. Lo nggak butuh motivasi, lo butuh auto debit. Oke, kalau sampai detik ini lo masih mikir nanti aja gue mulai, gue kasih tahu, yang bikin lo kalah bukan gaji kecil, tapi kebiasaan nunda. Tabungan lo itu bukan aman, itu cuma parkiran duit yang pelan-pelan dimakan inflasi dan biaya-biaya. Jadi sekarang gini, kalau video ini bikin lo kebangun, pencet like. Kalau lo punya temen yang gajinya hilang misterius tiap bulan, share video ini ke dia. Dan subscribe biar gak ketinggalan video gua berikutnya. Tulis di komentar, tujuan keuangan lo apa? Lo lagi fokus beresin dana darurat dulu? Atau lo udah siap target 1-3 tahun? Atau lo siap perang jangka panjang, tapi masih takut merah? Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay smart, peace out.